Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan investasi modal? Bagaimana? Oke, mari saya jelaskan. Keputusan investasi modal atau capital investment decision merupakan investasi jangka panjang untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang dan berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan, pengaturan pendanaan, serta penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Proses pengambilan keputusan investasi modal seringkali disebut sebagai penganggaran modal atau capital budgeting. Ada dua jenis proyek penganggaran modal, yaitu proyek independen dan yang kedua proyek saling eksklusif. Yang pertama, proyek independen adalah proyek yang diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lain. Contohnya, keputusan Astra International untuk membangun pabrik baru Toyota tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Yang kedua, proyek mutually eksklusif adalah suatu proyek yang jika proyek diterima akan membuat ditolaknya alternatif proyek lainnya. Misalnya, keputusan untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau menggantikannya dengan mesin yang terotomatisasi. Dalam membuat proyek arus kas, manajer harus mengidentifikasikan dan menghitung keuntungan terkait dengan proyek yang diusulkan. Terdapat dua model yang digunakan untuk membuat suatu keputusan investasi modal, yaitu model yang pertama non-discounting model dan yang kedua discounting model. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang model non-discounting. Model non-discounting adalah model yang mengabaikan nilai waktu uang, di mana di model ini terdapat dua metode. Metode yang pertama, periode pengembalian atau payback periode. Payback periode adalah jangka waktu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awalnya. Rumus yang digunakan untuk menghitung periode pengembalian adalah sebagai berikut. Periode payback sama dengan investasi awal dibagi dengan arus kas tahunan. Yang kedua, metode accounting rate of return atau ARR adalah metode penilaian investasi yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. Pada metode ARR ini menggunakan rumus sebagai berikut. ARR sama dengan laba rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata, di mana investasi rata-rata sama dengan investasi awal ditambah nilai residu dibagi 2. Selanjutnya saya akan membahas tentang model diskonto. Model diskonto secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan memasukkan konsep diskonto, arus kas masuk dan arus kas keluar. Di model ini terdapat dua metode juga, yaitu yang pertama nilai sekarang bersih, net present value atau bisa disebut dengan NPV, merupakan selisih atau perbedaan antara nilai sekarang aliran kas masuk dengan kas keluar yang berhubungan dengan proyek. NPV dihitung dengan rumus sebagai berikut. NPV juga mempunyai kriteria dalam pembuatan keputusannya. Ada di samping saya juga ya. Model NPV mengasumsikan bahwa semua aliran kas yang dihasilkan oleh proyek segera diinvestasikan kembali untuk memperoleh tingkat kembalian yang diharapkan selama umur proyek. Metode yang kedua, tingkat pengembalian internal atau internal rate of return atau bisa disebut dengan IRR adalah tingkat diskonto pada saat NPV proyek sama dengan 0. Pada metode ini menggunakan rumus sebagai berikut. Ada perbedaan di antara NPV dan IRR. NPV mengasumsikan bahwa masing-masing arus kas masuk yang diterima diinvestasikan kembali pada tingkat return yang diminta.
Sedangkan IRR mengasumsikan bahwa masing-masing arus kas masuk diinvestasikan pada tingkat IRR yang ditentukan. Sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ya.